Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam acara pertanggungan ini terangkat dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman-Nya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu menang atas keinginan daging. Berbicara keinginan daging, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya hal-hal apa saja yang termasuk keinginan-keinginan daging? Apakah ketika kita lapar, kita meminta makan, itu dinamakan keinginan daging, saudara-saudara? Bagaimana dengan minum dan kawin? Sepintas memang masalah makan, minum, dan kawin itu adalah kebutuhan daging. Tetapi sebatas itu wajar, maka hal itu sangat berkenan kepada Tuhan. Tetapi ada keinginan daging yang tidak wajar, saudara-saudara, yang dikuasai oleh dosa. Hal inilah yang diterangkan dan dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini oleh Paulus. Perbuatan daging adalah rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita, penuh jebakan yang sangat menggoda dan sangat berpotensi untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Surat Paulus pada jemaat di Galatia ini menjabarkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan keinginan daging, yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, keinginan daging ini tidak hanya merusak dunia, orang-orang dunia, tetapi dunia pelayanan, kekristenan pun mendapat ancaman yang begitu serius. Jika kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan, dalam arti tidak hanya jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang sudah aktif melayani masih juga terikat dengan berbagai keinginan-keinginan daging. Ada di antara mereka yang jatuh akibat dosa selingkuh, korupsi, minum-minuman keras, dan sebagainya. Beberapa keinginan-keinginan daging ini sepintas terlihat nikmat dan mungkin kita tidak melihat sebagai sebuah dosa besar. Akibatnya banyak orang memberi toleransi terhadap masuknya dosa dan menganggap bahwa hal itu hanyalah sebuah dosa kecil yang sepele. Tanpa disadari, saudara-saudara, dosa kecil itu bisa menjadi pintu masuk bagi berbagai dosa selanjutnya yang berakibat fatal dan mampu menghancurkan serta menjatuhkan kita. Akibat Alkitab banyak memberi contoh kejatuhan pelayan-pelayan Tuhan akibat terjerumus dalam keinginan daging. Misalnya saya, saudara-saudara, anak dari imam besar Eli yang rakus akan keinginan kurban persembahan. Itu tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai ke 17. Begitu juga Simon, saudara-saudara, yang jatuh, Simson yang jatuh akibat godaan Delila. Itu tertulis dalam Hakim-Hakim 13 sampai yang ke-17. Daud, seorang yang berkenan di hati Allah, pun tidak luput dari dosa akibat keinginan daging yang menyetubui Batseba, istri Uria. Dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana kisah
dari Judas Iskariot. Ada banyak lagi contoh-contoh kejatuhan tokoh-tokoh Alkitab yang disebabkan oleh keinginan daging, saudara-saudara. Dan ini harusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa tidak satu pun dari kita yang bisa 100% kebal terhadap godaan kedagingan ini dan akan mendapatkan tantangan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus terus melatih diri kita agar mampu hidup menurut dan bukan menurut daging. Harus mampu menurut roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu tertulis dalam Roma 8 ayat ke-6. Menuruti keinginan daging berarti perseteruan terhadap Allah. Dan siapapun yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan Allah kita. Jika kita terus memberi kelonggaran untuk memenuhi berbagai keinginan daging, kita akan terperangkap membenarkan keinginan daging dan akhirnya kita akan terjerumus kepada kehancuran. Sebaliknya, jika roh lebih berkuasa dalam hidup kita, kita akan hidup, saudara-saudara. Sebab jika kita hidup menurut daging, atau jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Itu tertulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-13, saudara-saudara. Godaan akan selalu hadir untuk menjebak kita. Maka dari itu marilah kita tetap berjalan dalam Kristus yang mampu menjagai kita, supaya kita tidak tersandung di dalam perjalanan kehidupan ini. Karena memang Tuhan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari jangan sedikit pun memberi ruang dan waktu kepada hal-hal kedagingan. Karena hal-hal kedagingan, saudara-saudara, selalu hendak mempengaruhi kehidupan kita. Bagaimana agar keselamatan dan sukacita tidak menjadi bagian kehidupan kita. Agar melalui kehidupan kita, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita memampukan diri untuk tidak pernah memberikan waktu kepada dunia. Tetapi selagi ada waktu, berikan hatimu untuk Tuhan, agar setiap kehidupan kita hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yakin dan percaya, dengan Tuhan kita bisa. Dengan Tuhan kita akan menang. Dengan Tuhan kita akan hidup. Dengan Tuhan kita akan diselamatkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, di mana firman-Mu Tuhan mengajak kami untuk menang atas kuasa keinginan-keinginan daging. Bapa di surga, biarlah melalui kebenaran firman ini, setiap pendengar dimanapun berada, beroleh pemulihan, beroleh kekuatan ketika mereka lemah, beroleh kesembuhan ketika mereka sakit, beroleh jalan keluar ketika mereka menghadapi persoalan. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami mengadu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Tuhan, tidak henti-hentinya hamba-Mu berdoa untuk itu aku yang lagi dalam keadaan sakit. Kau sembuhkan dia, Bapa. Berkarya Engkau dalam hidupnya. Itu juga Inang Apu Deborah. Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan baginya, sehingga ada semangat hidup. Dengan Tuhan akan ada kesembuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, yang hamba-Mu percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.